Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pejuang PTN 2021. Tetap semangat, ceria, antusias. Sekarang kita masuk ke materi struktur atom dan SPU ya. Dan ini merupakan salah satu bagian dari itu ya. Lebih spesifiknya sifat-sifat periodik unsur ya. Jadi sifat-sifat yang berulang secara periodik ya di dalam tabel periodik. Setidaknya ada 8 sifat ya di sini Ibu mencoba menjabarkan satu persatu. Nah, yang pertama adalah jari-jari atom ya. Jari-jari atom, jarak dari inti hingga ke kulik elektron terluar. Nah, seperti kalian pahami bahwa atom terdiri dari inti yakni proton dan neutron, kemudian elektron berada pada kulit-kulit. Nah, jarak dari inti ke kulit paling luar itulah merupakan jari-jari atom. Selanjutnya ada I, itu adalah energi ionisasi ya. Jadi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron dalam wujud gas seperti itu. Jadi kita butuh energi untuk melepas elektron pada kulit terluar karena elektron tadi ditarik oleh inti, ada gaya tarik-menarik dengan inti yang bermuatan positif, seperti itu. Kemudian ada keelektronegatifan ya, ini nanti suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Nah, nanti ketika kita masuk materi kepolaran, kalian harus tahu banget arti dari keelektronegatifan ini. Berikutnya ada afinitas ya, afinitas elektron A. Nah, kalau itu bisa dikatakan kebalikan dari yang tadi ya, ionisasi ya. Kalau ionisasi itu untuk energi untuk melepas elektron, kalau ini afinitas energi untuk menangkap elektron, seperti itu. Mungkin bedanya kalau ionisasi itu selalu bernilai positif, nah kalau afinitas itu bisa positif bisa negatif. Dan semakin negatif nilainya berarti itu artinya dia semakin besar. Kemudian selanjutnya ada sifat logam ya. Logam ini lebih mirip atau dihubungkan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif ya. Jadi kalau logam itu memang secara alaminya dia mudah melepas elektronnya dan dia tidak bisa menangkap elektron ya, seperti itu. Jadi nanti semakin mudah dia melepas elektronnya, sifat logamnya semakin besar. Selanjutnya ada oksidator. Nah, oksidator ini kan sudah kalian pahami juga ya, berarti kalau dia oksidator itu artinya dia mengalami reaksi reduksi. Nah, reduksi menangkap elektron. Nah, kalau menangkap elektron berarti kan nyambung sama afinitas tadi ya. Kalau afinitas tadi berhubungan dengan energi untuk menangkap elektron. Artinya, kalau dia semakin besar afinitasnya, bisa dikatakan dia semakin mudah menangkap elektron atau semakin mudah mengalami reduksi dan sifat oksidatornya bertambah. Nah, selanjutnya sifat asam ya, asam. Asam ini adalah biasanya asam itu ciri khasnya dia dapat melepas H+ ya. Secara umum kalau kita ikuti teori Arrhenius ya. Jadi asam itu adalah suatu senyawa yang terurai menghasilkan H+. Nah, nanti semakin mudah dia melepaskan H+-nya, dia akan semakin asam. Ada satu sifat lagi yang perlu kalian pahami ya, selain sifat-sifat di atas, namanya kereaktifan ya. Kereaktifan itu artinya kemudahan bereaksi membentuk senyawa. Jadi unsur-unsur itu dikatakan reaktif jika dia mudah bereaksi dengan unsur lain dalam rangka membentuk senyawa. Nah, kereaktifan untuk logam beda dengan kereaktifan untuk non-logam ya. Logam dikatakan reaktif jika dia paling mudah melepas elektron atau energi ionisasinya paling rendah. Sedangkan non-logam dikatakan reaktif bila dia paling mudah menangkap elektron atau afinitasnya paling tinggi. Sehingga di sini dikatakan yang paling reaktif golongan 1A yang untuk logam, sedangkan non-logam adalah golongan 7A. Baik. Untuk memahami sifat-sifat periodik unsur, tadi kita sampaikan bahwa ada 2 faktor utama ya yang bisa kalian lihat di tulisan paling kiri ya. Di situ ada yang distabilokan, paling kanan masuknya, kanan atas yang ada stabilonya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi sifat-sifat periodik unsur, yakni jumlah kulik dan muatan inti. Nah, berikutnya di sini Ibu mencoba mengilustrasikan 2 unsur yang terletak dalam satu golongan, yakni litium dan natrium, itu satu golongan, sama-sama golongan 1A. Kemudian 2 unsur yang terletak dalam satu periode, yakni natrium dan magnesium ya, itu satu periode ketiga. Nah,
Untuk satu golongan kita perhatikan litium dan natrium itu jumlah kuliknya bertambah ya ke bawah ya. Jadi dalam satu golongan itu semakin ke bawah atau semakin bertambahnya nomor atom, jumlah kuliknya semakin banyak. Sedangkan untuk satu periode antara natrium dan magnesium itu kita lihat jumlah kuliknya sama ya. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah jumlah protonnya ya, jumlah muatan positif di intinya. Seperti itu. Jadi natrium punya 11 proton, magnesium punya 12 proton. Jadi pastinya gaya tarik inti magnesium itu akan lebih besar ya daripada natrium. Disebabkan jumlah protonnya yang lebih besar. Ibu mencoba membahas sedikit, tidak semua ya, tapi dua sifat dari sifat-sifat yang tadi secara detail. Yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa jari-jari atom itu adalah tadi ya jarak dari inti hingga ke elektron kulik terluar. Nah, dalam satu golongan, berarti kalau kita bicara satu golongan, berarti kan dari atas ke bawah litium, natrium ya. Kita perhatikan jumlah kuliknya semakin besar ya. Itu berarti jarak dari inti ke kulik terluar semakin jauh sehingga jari-jarinya semakin besar. Sedangkan untuk satu periode yang berbeda adalah jumlah protonnya tadi ya, gaya tarik intinya semakin ke kanan atau magnesium memiliki gaya tarik inti lebih besar sehingga elektron di kulit terluar akan lebih tertarik ke inti menyebabkan jari-jarinya berkurang ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam satu golongan ke bawah itu jari-jari bertambah karena jumlah kulit bertambah, sedangkan dari kiri ke kanan atau dalam satu periode itu jari-jari berkurang karena gaya tarik inti semakin besar. Seperti itu. Nah, nanti di situ ada penjelasannya juga ya, kenapa kalau ketika suatu atom membentuk ion positif, pelepas elektronnya, dia akan jadi lebih kecil ukurannya dibandingkan dalam keadaan netralnya. Juga kalau ada ion negatif ya, ketika dia menangkap elektron justru menyebabkan jari-jarinya lebih besar dari sebelumnya. Berikutnya ada ionisasi ya, ionisasi. Nah, di sini Ibu mencoba menjelaskan energi ionisasi. Tadi kita katakan energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron. Kenapa kita butuh energi untuk melepas elektron? Karena elektron sendiri akan mengalami gaya tarik inti ya oleh inti yang ada di oleh proton yang ada di inti. Jadi elektron bergerak mengelilingi inti karena adanya gaya tarik inti. Gaya tarik elektrostatik karena mereka kan berbeda muatan ya, elektron positif sementara di inti itu proton bermuatan positif. Nah, semakin mudah lepas elektronnya, itu artinya energi ionisasinya semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Kalau elektronnya sukar lepas, menandakan energi ionisasinya semakin besar. Seperti itu. Nah, jadi dalam satu golongan, itu kan dari atas ke bawah ya, contohnya litium, natrium, itu jari-jarinya semakin besar, jarak dari kulit terluar ke inti semakin jauh sehingga akan memungkinkan semakin mudah lepas ya. Mungkin biasanya kalau kita bilang LDR, hubungan yang LDR itu kan lebih mudah lepas karena jauh berjauhan ya. Tapi kalau natrium magnesium karena gaya tarik inti magnesium lebih kuat yang karena disebabkan protonnya lebih banyak sehingga elektronnya lebih sukar lepas ya dibandingkan natrium. Jadi dapat kita simpulkan kalau ke bawah ionisasi berkurang, kalau ke kanan ionisasi bertambah seperti itu. Dan biasanya juga elektron itu kan ke suatu atom itu kalau melepas elektronnya dia melepasnya satu-satu ya. Misalkan contoh Mg2+ itu kan dia berarti melepas 2. Tapi tidak langsung melepas 2, dia melepas 1 dulu baru kemudian melepas 1 lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu mencoba mengilustrasikan ya. Di sini Ibu ambil sampelnya atom karbon. Nah, atom karbon itu dia nomor atomnya 6 sehingga dia memiliki konfigurasi 24. Nah, berarti dapat kita simpulkan di kulit paling dekat inti itu ada 2 elektron, kemudian di kulit terluar ada 4 elektron. Ketika melepas elektron pertama, itu namanya energi ionisasi pertama. Ketika melepas elektron kedua, itu namanya ionisasi kedua. Nah, kita lihat di tabel itu ya, di tabel. Ternyata semakin bertambah ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron itu semakin besar. Dari yang pertama, kedua, ketiga,
ketiga, keempat. Dan kalian perhatikan, begitu dia mau melepas yang kelima ya, energi elektron kelima, terjadi lonjakan yang besar ya dari sebelumnya, dari mungkin di bawah 10.000 kemudian menjadi hampir 40.000 energi ionisasinya. Jadi kita perhatikan bahwa itu ketika melepas elektron kelima ya. Kenapa? Karena ketika sudah melepas elektron yang keempat, itu dia sudah menghabiskan elektron pada kulit terluar. Jadi ketika dia akan melepas yang kelima, berarti dia harus berpindah kulit. Nah, dengan dasar inilah kita bisa menentukan elektron valensinya suatu unsur itu berapa dengan melihat data energi ionisasinya. Kita lihat mana yang paling terjadi lonjakan besar ya. Contoh di sini C, lonjakan besar terjadi dari 4 ke 5. Jadi dapat kita simpulkan elektron valensinya ada 4. Nah, atau misalnya kita unsur lain, misalnya unsur golongan 2, itu lonjakan terbesarnya terjadi dari 2 ke 3, seperti itu ya, atau paling terbesarnya di ketiga. Baik, kemudian Ibu mencoba merangkum dari beberapa sifat tadi. Di sini Ibu merikaloas ya. Jadi dari kiri ke kanan itu yang berkurang adalah jari-jari atom dan sifat logam ya. Jadi semakin ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, demikian pula sifat logamnya semakin berkurang. Kebalikan dari sifat yang lainnya seperti energi ionisasi, keeletronegatifan, afinitas, oksidator, dan asam itu semakin ke kanan dalam satu periode, dia justru semakin besar ya, seperti itu. Dan kalau dari atas ke bawah yang terjadi justru sebaliknya. Nah, jari-jari atom dan sifat logam itu semakin besar kalau ke bawah, sementara sifat-sifat yang lainnya adalah ionisasi, keeletronegatifan, afinitas oksidator dan asam itu justru semakin berkurang. Nah, biasanya pertanyaan itu paling banyak seperti ini, manakah yang merupakan jari-jari terbesar, manakah yang merupakan ionisasi terkecil. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti itu, biasanya jawabannya itu yang paling terbesar atau terkecil itu menempati yang di posisi kiri bawah atau kanan atas. Misalnya Ibu ambil sampel jari-jari terbesar ya. Berarti kan kalau jari-jari terbesar, berarti kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, kan jari-jarinya semakin kecil kalau ke kanan. Berarti kalau yang semakin besar ke kiri, kita bilang ke kiri ya. Demikian pula kalau ke bawah. Kalau ke bawah kan jari-jarinya semakin bertambah ya. Berarti jari-jari atom itu bertambahnya ke kiri dan ke bawah. Dan kalau kita kombinasikan keduanya, berarti dapat kita simpulkan jari-jari terbesar adalah letaknya yang di kiri bawah. Nah, dalam hal ini Ibu ambil sampelnya CS misalnya ya. Kemudian itu berarti berlaku untuk jari-jari dan logam ya, karena mereka memiliki kecenderungan yang sama keteraturannya. Yakni kalau ke kanan, kalau dalam satu periode ke kanan semakin kecil, kalau ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Sementara sifat-sifat yang lainnya itu mirip dengan ionisasi ya keteraturannya, yakni kalau semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Berarti kalau ke bawahnya kecil, ke atasnya besar ya. Berarti ionisasi itu paling besar di kanan atas ya. Dalam hal ini yang letaknya paling kanan atas kita pilih helium. Seperti itu ya. Jadi ionisasi terbesar adalah helium. Nah, tapi untuk sifat keeletronegatifan dan afinitas itu kita tidak mengatakan helium terbesar. Karena helium atau golongan 8A yang lain semua golongan 8A itu kita katakan dia memiliki keeletronegatifan sama dengan 0. Nah, makanya kita pilih sampingnya golongan 7 ya. Jadi kalau keeletronegatifan terbesar dan afinitas terbesar itu dimiliki oleh golongan 7 yang letaknya paling kanan atas, berarti F ya, seperti itu. Untuk sifat-sifat lainnya seperti logam, oksidator, asam, berarti kan tinggal dibalik aja ya. Kalau ke kanan sifat logam berkurang, berarti yang bertambah sifat non-logam. Kalau ke kanan oksidator bertambah, berarti ke kiri reduktor yang bertambah. Kalau ke kanan asam bertambah, berarti ke kiri sifat basa yang bertambah. Nah, seperti itu. Dan Ibu mencoba mengambil sampel soal yang bahan kisi-kisi kita ya untuk TO besok nomor 10. Nah, di sini adalah ada unsur-unsur yang ditawarkan, kemudian kita diminta untuk menentukan menganalisa sifat-sifat yang ada ya.
Nah, ketika kalian diminta untuk menganalisa sifat-sifat yang ada, yang pertama adalah kalian atur dulu ya, tentukan dulu periode dan golongan unsur yang tadi, kemudian diatur letaknya ya. Jadi kalau dia satu golongan berarti segaris ke bawah, kalau dia satu periode berarti segaris ke atas. Contohnya di situ A kan 8 ya. 8 berarti konfigurasinya 26. Kita pakai konfigurasi kulit saja karena ini golongan utama ya. 8A berarti konfigurasinya 26. Elektron terluarnya 6, itu artinya golongan 6, kemudian 2 kulik yang terisi, yakni 26, berarti ada 2 kulik, jadi periode kedua. Jadi A adalah kombinasi periode kedua dan golongan 6. Nah, kita letakkan di situ ya, kombinasi 2 dan 6. Demikian pula unsur-unsur yang lainnya, kemudian setelah itu kita atur letaknya, baru kita analisa ya. Yang pertama, yang memiliki jari-jari terbesar. Tadi kan Ibu jelaskan sebelumnya bahwa jari-jari terbesar yang letaknya kiri bawah. Dalam hal ini yang kiri bawah B, berarti yang pernyataan pertama benar. Kemudian potensial ionisasi tadi kita sampaikan yang letaknya kanan atas ya. Di sini tidak ada atas, berarti kanan, yang paling kanan D. Berarti D memiliki potensial ionisasi terbesar. Berikutnya, unsur A lebih elektronegatif daripada unsur B. Nah, A dan B sendiri kan terletak dalam satu golongan ya. Tadi kita katakan bahwa kalau semakin ke bawah dalam satu golongan, berarti keelektronegatifan semakin berkurang. Itu artinya A lebih elektronegatif daripada B. Itu benar. Dan kemudian yang keempat, keelektronegatifan unsur C adalah yang terbesar. Jadi kalau keelektronegatifan itu kan bertambahnya ke kanan ya, ke kanan. Jadi kita pilih C. Kenapa tidak kita pilih D? Karena tadi Ibu sampaikan D itu golongan 8A dan golongan 8A itu adalah memiliki keelektronegatifan sama dengan 0. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya. Silakan disimak, diulang-ulang, dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kembali ya. Oke, semangat selalu ya.